Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin kalau di kelas guru tiba-tiba kasih pertanyaan, terus teman-teman langsung mikir, aduh jawab nggak ya? Kayaknya bener, tapi takut salah. Nah, daripada bingung sendirian, gimana kalau kita berpikir dulu, lalu diskusi bareng teman, dan akhirnya sharing ke teman-teman kelas. Dan ya, semua itu bisa dilakukan melalui model pembelajaran yang seru. Namanya model pembelajaran Think, Pair, Share. Nah, penasaran kan gimana cara kerjanya? Langsung saja, yuk kita simak pembahasannya. Nah, apa sih model pembelajaran Think, Pair, Share itu? Nah, di sini definisi dari model pembelajaran Think, Pair, Share atau biasa disingkat dengan TPS adalah salah satu strategi dalam pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses berpikir dan berdiskusi. Nah, selanjutnya di sini model pembelajaran Think, Pair, Share dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, think. Apa sih definisi dari think? Nah, think dalam bahasa Inggris berarti memikirkan. Nah, di sini maksudnya adalah siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai suatu permasalahan atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian, yang kedua adalah pair. Dalam bahasa Inggris berarti berpasangan. Nah, di sini siswa berdiskusi secara berpasangan, membandingkan dan mengembangkan ide atau jawabannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah share. Dalam bahasa Inggris berarti membagikan. Nah, di sini hasil diskusi pada pasangan siswa tersebut dipresentasikan atau dibagikan kepada kelompok yang lebih besar. Nah, kemudian definisi Think, Pair, Share menurut para ahli yakni yang pertama dari Frank Lehman tahun 1981, yang dimana beliau berpendapat bahwa model pembelajaran Think, Pair, Share adalah cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Nah, sebagai pencetus model pembelajaran TPS atau Think, Pair, Share, beliau menjelaskan bahwa TPS direncanakan untuk memberi waktu siswa berpikir sebelum menjawab atau berdiskusi. Nah, hal ini meningkatkan kualitas jawaban dan kepercayaan diri bagi siswa. Nah, kemudian yang kedua, dari Robert Slavin tahun 2005, beliau berpendapat bahwa model pembelajaran Think, Pair, Share itu sederhana namun efektif dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, hal tersebut tersimpulkan bahwa TPS itu memperkuat interaksi sosial dan kemampuan komunikasi antara siswa. Nah, serta membantu siswa menyusun pemikiran mereka dengan lebih terstruktur sebelum dibagikan ke publik. Nah, kemudian yang terakhir dari Anita Lee tahun 2008. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa model pembelajaran Think, Pair, Share itu efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa dan kemandirian belajar mereka. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa Think, Pair, Share dapat mengaktifkan semua siswa dalam proses pembelajaran, termasuk siswa yang pasif, karena mereka diajak berdiskusi dalam suasana yang lebih aman, nyaman sebelum tampil di depan kelas. Nah, dari pendapat pada para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Think, Pair, Share merupakan sistem kooperatif yang mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam, bekerja sama dalam diskusi, dan berani menyampaikan ide di hadapan kelompok lainnya.
Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait tentang pengertian ataupun penjelasan dari model pembelajaran Think, Pair, Share ini menurut para ahli. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang langkah-langkah yang ada pada model pembelajaran Think, Pair, Share ini. Nah, jadi pada model pembelajaran ini itu ada 3 langkah ataupun 3 metode yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu ada think atau berpikir, kemudian ada pair ataupun berpasangan, dan ada share atau berbagi. Nah, kita sekarang akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada tahap think atau berpikir. Nah, pada tahap ini itu guru akan memberikan pertanyaan ataupun masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran ataupun materi yang akan dibahas. Nah, pada tahap ini itu nanti peserta didik akan diminta untuk berpikir secara mandiri dan akan menuliskan jawaban ataupun pendapat mereka. Nah, di mana di sini tujuannya adalah supaya seluruh peserta didik itu dapat fokus berpikir sendiri terlebih dahulu ya, sehingga guru bisa melihat hasil pemikiran mereka lewat catatan yang telah dibuat. Ini tuh sangat membantu sekali bagi para guru untuk mengetahui terlebih dahulu sejauh mana sih peserta didik ini tahu ataupun paham tentang materi yang akan kita bahas, seperti itu. Nah, yang kedua ada tahap pair atau berpasangan. Nah, tadi setelah berpikir sendiri ya, siswa akan diminta untuk berpasangan. Biasanya itu dengan teman sebangkunya ataupun dengan teman kelompok yang lain. Nah, pada tahap ini itu mereka akan saling berdiskusi dan membandingkan jawaban satu sama lain. Karena kita tahu ya bahwa diskusi ini itu sangat penting sekali, karena seringkali peserta didik itu dapat menemukan ide baru ataupun memperbaiki pemahamannya dari teman sebangkunya ataupun teman sekelompoknya gitu. Nah, kalaupun memungkinkan bisa jadi itu pasangan tempat duduk itu bisa digabung gitu menjadi satu kelompok yang isinya berempat, berenam, atau bebas gitu untuk lebih memperkaya diskusi seperti itu. Dan yang terakhir ada tahap share atau berbagi. Nah, pada tahap ini biasanya pasangan ataupun kelompok yang telah dibuat tadi itu akan membagikan hasil diskusinya kepada kelompok lain ataupun kepada seluruh peserta didik yang ada di kelas gitu ya. Mungkin bisa dalam bentuk presentasi ataupun yang lainnya. Nah, dengan berbagi ini semua peserta didik itu bisa belajar dari jawaban kelompok lain gitu ya, dan bisa juga memperbaiki jika ada kesalahpahaman melalui sesi tanya jawab nantinya kalau misalkan ada presentasi seperti itu. Nah, selain itu juga guru bisa memberikan penjelasan tambahan, meluruskan konsep ataupun penjelasan yang belum tepat gitu ya, dan memberikan penguatan di akhir pembelajaran ataupun di akhir presentasi setiap kelompok. Nah, jadi metode think, pair, share ini itu sangat membantu sekali ya untuk peserta didik untuk dapat berpikir lebih aktif lagi, kemudian berdiskusi dan saling belajar satu sama lain. Dan di sisi lain juga guru akan lebih mudah gitu untuk memantau dan membimbing pemahaman peserta didik secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi langkah-langkah dari metode Think, Pair, Share. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita ke langkah yang think, itu kan guru sebelumnya harus menjelaskan terlebih dahulu atau menyampaikan materi atau menyampaikan tujuan pembelajaran, misalnya tentang materi SPLDV. Nah, di situ guru menyampaikan tujuan pembelajarannya apa dan memberikan pengantar materi SPLDV. Nah, mulailah ke tahap yang pertama, yaitu tahap think, tahap berpikir. Jadi siswa diminta mengerjakan soal secara mandiri dan berpikir bagaimana cara mengerjakan soal itu. Lalu ke langkah selanjutnya itu siswa berpasangan dengan teman sebangkunya dan mendiskusikan. Itu namanya tahap pair atau tahap berpasangan dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan jawaban dan membandingkan
jawaban yang diperoleh masing-masing. Nah, di tahap berikutnya, di tahap share, nah jadi beberapa pasangan yang tadi kan misalnya ada di kelas itu misalnya ada 24 atau 32 orang siswa. Nah, nanti kan berpasangan berarti maksimalnya 16 orang lah maju ke depan gitu, dua orang berpasangan untuk membagi atau nge-share hasil dari diskusi mereka ke depan kelas. Jadi simulasinya seperti itu. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, teman-teman tahu nggak sih, ternyata model pembelajaran Think, Pair, Share ini memiliki beberapa kelebihan yang mendukung proses pembelajaran aktif siswa. Salah satunya yaitu yang pertama, mampu meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa. Karena semua siswa nantinya diminta untuk berpikir dan berdiskusi, sehingga mereka tidak hanya duduk pasif mendengarkan guru, tetapi aktif terlibat dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, dapat melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama, yang dimana nantinya saat berdiskusi dengan pasangan, siswa dapat belajar mengungkapkan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta merespon dengan cara yang konstruktif. Lalu yang ketiga, ternyata model ini juga mampu membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa, karena mereka bisa berdiskusi terlebih dahulu sebelum berbicara di depan kelas, sehingga mereka nantinya akan lebih siap dan percaya diri saat berbagi di depan kelas. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, siswa memiliki kesempatan untuk berpikir mandiri terlebih dahulu sebelum berdiskusi, sehingga mereka tidak hanya bisa mengandalkan orang lain. Nah, hal ini ternyata penting agar setiap siswa punya waktu untuk memproses informasi dan menyusun ide secara pribadi masing-masing. Ternyata selain memiliki kelebihan, model pembelajaran Think, Pair, Share juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu yang pertama adalah model pembelajaran ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan model pembelajaran yang lainnya, seperti metode ceramah atau tanya jawab biasa. Karena pada model pembelajaran ini terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama ada tahapan Think, lalu tahapan Pair, dan tahapan Share. Nah, selanjutnya model pembelajaran ini juga kurang efektif untuk kelas besar, yang dimana kelas besar yang dimaksud yaitu kelas dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Karena nanti jika jumlah siswanya terlalu banyak, guru akan kesulitan mengawasi seluruh pasangan yang ada, sehingga terdapat resiko diskusi yang melenceng dari topik. Nah, yang ketiga yaitu terdapat potensi ketimpangan peran dalam pasangan, yang dimana salah satu siswanya bakalan aktif berbicara, sementara siswa yang lainnya hanya diam atau tidak terlibat sama sekali. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pembentukan pasangan bisa jadi terganggu jika jumlah siswa yang ada di suatu kelas itu berjumlah ganjil, karena nantinya satu siswanya akan tertinggal atau harus membentuk kelompok yang berisi 3 orang. Nah, hal ini tuh bisa mempengaruhi dinamika diskusi yang ada. Baik, setelah kita mempelajari model pembelajaran Think, Pair, Share ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Think, Pair, Share adalah suatu strategi pembelajaran yang tumbuh dari penelitian pembelajaran kooperatif dan waktu tunggu. Strategi Think, Pair, Share atau TPS
atau berpikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat disampaikan. Terima kasih.